bandel banget, ngomongnya suka ngaco. Dia tuh bukan Kak Benny, kakak kamu tuh orangnya baik, dia enggak. Enggak. Heh, apa-apaan ini ribut-ribut kayak di pasar? Hah? Heh, rambut landak, ngapain kamu kesini, ha? Mau bikin ribut kamu, ha? Dia nggak mau bikin ribut. Dia cuma mau ketemu saya. Sini kamu, ikut. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Keluarin aku dari sini. Ini hukuman buat kamu. Kakak udah terlalu banyak ngasih toleransi. Sekarang kamu diam di dalam dan jangan kebanyakan ngerengek. Keluarin! Ikut saya teman-teman. Keganjenan kamu ya, ha? Hah? Apa maksud kamu ajak laki-laki itu ke rumah, ha? Ini rumah keluarga terhormat, bukannya rumah bordil. Ha? Enggaknya, saya enggak. Enggak apa, ha? Udah jelas kamu ajak laki-laki itu ke rumah. Kamu pikir saya ini nggak punya mata, buta, ha? Heh, Putih. Saya tuh udah berapa kali sih bilang jangan deket-deketin sama laki-laki itu lagi. Heh, Putih, saya ingetin sekali lagi ya. Ini rumah keluarga terhormat. Saya nggak mau ya rumah saya dikotori oleh jejak kaki anak jalanan. Mau kemana lo? Mau kabur tadi ya, ha? Iya, mau kabur. Heh, Putih, lihat nih, lihat apa yang akan saya lakukan ke kamu, ha? Sekarang kamu cepat keluar. Aku mau pergi, aku mau ke tempat aman. Kamu pernah nonton Spider-Man nggak? Pernah, Di mana? divisi di rumah tante. Dia nggak pernah bilang sama siapa-siapa kan kalau dia tuh Spider-Man. Terus kamu pernah nonton Superman? Pernah juga. Dia juga nggak pernah bilang sama siapa-siapa kalau dia tuh Superman. Sekarang kakak pengen ngasih tahu tentang kakak kamu, tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa. Kalau kamu bilang sama orang lain, dia pasti bahaya. Sumpah apa? Aku mati kalau aku buka rahasia. Benar?
Kakak kamu tuh Superman-nya Indonesia. Dia dapat kekuatan waktu dia di dalam gua di pantai selatan. Aku nggak percaya. Kalau nggak percaya ya udah. Kakak tahu dari mana? Dia cuma ngaku sama kakak. Waktu itu kakak ngeliat dia lagi nangkep penjahat. Terus dia minta kakak jangan bilang sama siapa-siapa. Makanya kamu jangan bilang sama siapa-siapa. Apalagi bilang sama kakak kamu kalau kamu udah tahu dia tuh Superman Indonesia. Kakak bakalan dimarahin sama dia. Aku kan adiknya. Tetep aja dia marah. Oke, aku nggak akan bilang ke siapa-siapa. Dan juga sama Kak Ramon, sumpah. Lo bilang nama asli lo Ramon, dan dia sebenarnya namanya Benny. Bah, kapan ku bilang begitu? Waktu malam itu lo datang ke depan rumah gua, dan lo bilang lo kenal sama dia di penjara. Dan dia keluar duluan, dia pakai nama lo dan semua alamat dan identitas lo. Apa lo nggak ingat? Tadi pagi saya ketemu Ramon, dan dia terpaksa pakai nama Robin. Terus habis itu dia nggak jadi buka rahasia. Benny, Kak Ramon mana? Aku mau buka rahasia sama kamu. Tapi kamu jangan bilang sama siapa ya. Kamu janji nggak? Oke, karena kamu udah janji, aku akan ceritain ke kamu. Superman bukan cuma ada di Amerika, tapi juga ada di Indonesia. Namanya Kak Ramon, dia kakak aku. Olivia, Kakak, kirain siapa? Kakak bisa nyimpan rahasia nggak? rahasia apa? Bisa nggak nyimpan rahasia? Kak Ramon kan Superman, tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya. Oh ya? Kok baru sekarang cerita? Aku juga barusan dikasih tahu sama Kak Siska. Soalnya dia kan temannya Kak Ramon. Bawang putih, gue nggak suka lo deket-deket sama adenya temen gue. Gue capek-capek beresin rumah lo, enak-enakan ngobrol sama dia. Keluar lo! Nggak nyangka, ternyata anak itu suka ngarang. Sumpah, aku nggak buka rahasia. Aku nggak cerita sama Kak Bang Putih kalau Kak Ramon itu Superman. Jangan bohong. Kan tadi aku udah sumpah. Aku mati kalau aku buka rahasia. Buktinya sekarang aku masih hidup. Berarti aku nggak buka rahasia, iya kan? Kok nggak percaya sih? Lain kali, kamu di sini dulu ya. Kakak sakit perut. Ada apa lagi sih? Otak lu taruh mana sih? Ngapain tuh anak lu ajak rumah lu? Jangan ngehina gue. Lo kira gue nggak punya otak kayak lo? Kan lo sendiri yang minta dia ditaruh di tempat yang aman. Lu kira di situ aman? Hah? Lu nggak lihat tadi semua hampir berantakan? Gue yakin banget sekarang bawang putih makin curiga sama gue. Sekarang gue tuh kena getah dari semua perbuatan lo. Harusnya lo tuh terima kasih sama gue karena ini semua tuh bukan urusan gue. Emang salah gue kalau tahu-tahu si Ramon asli dateng? Ya paling nggak harusnya lu kasih tau gue dulu dong kalau lu mau ajak tuh anak ke situ. Makanya jangan kecentilan. Harusnya lo tuh ngasih tau gue kalau lo pengen dateng. Benar. Olivia, matiin wakernya. Dengar sendiri kan gimana kelakuan tuh anak. Lo kira gue sama nyokap gue seneng nerima dia di sini? Kalau sekarang lo pengen bawa dia pergi dari sini, gue bakalan seneng. Dan gue bakalan bikin tumpeng di rumah gue.
2, 1. Abrakadabra! Toyon! Kurang ajar kamu ya. Awas kamu ya. Kalau ketangkep saya hajar kamu. Kurang ajar. Toyon! Mana itu ya? Toyon! Di mana kamu, Toyon? Toyon! Aduh. Brengsek! Toyon! Kalau kamu ketangkap, saya kubur kamu hidup-hidup. Di mana dia ya? Brengsek! Di mana itu Toyon? Hah? Toyon! Di mana kamu, Toyon? Siska! Brengsek! Seminggu lagi tinggal kau dari sini, saya bisa jadi gila! Mana yang akan menjadi warnamu? Aku sudah mengerjakan apa yang kau minta. Sekarang tolong, kembalikan adikku Olivia. Bisa juga lo ya ngomong sopan. Tolong jangan permainkan aku. Lu denger ya? Lu pikir otak gue otak udang? Hah? Lu pikir gue nggak baca pikiran lo? Begitu gue balikin adik lo langsung balik ke Ferdi kan untuk ngebalas dendam lo ke gue. Tak ada untungnya bagiku untuk melibatkan diri dalam urusan kalian. Tolong kembalikan adikku Olivia. Begitu kalian kembalikan adikku Olivia, aku akan cabut ke Surabaya. Gue tahu apa yang lu pikirin. Ini tiket buat tuh balik besok ke Surabaya. Sebelum kereta api berangkat, gue balikin adek lu. Terus lu cabut dari sini. Tapi lu jangan pernah coba-coba balik ke Jakarta lagi. Atau lu ngubungin Ferdi sama Bawa Putih. Lu bakal nyesel seumur hidup lo. Sekarang mendingan lu cabut, Leh. Sebelum gue berubah pikiran. Ferdi, apa yang kau lakukan depan rumahku? Masih belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Lo pasti habis dari rumah bajingan itu. Emangnya dibilang apa sama lo? Dia minta aku sudah ada siap di stasiun Gambir pukul 7.45 besok malam. Aku akan naik kereta ke Surabaya. Dia akan mengembalikan adikku di pintu kereta api begitu kereta api bergerak. Aku janji akan membantu kau, tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Syarat apaan? Kau harus menghancurkan dia, masukkan dia ke dalam penjara dan membusuk di sana. Itu udah emang niat gue. Gue bakal hancurin dia. Gue akan lakukan apapun demi Bawang Putih. Abrakadabra! 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 Hore! Aku bisa jadi super peri. Aku bisa nyihir papanya Kak Alia. Hore! Aku super peri, adiknya Superman. Kak Alia! Kak Alia! Kak Alia!
Ada apa sayang? Sini ikut aku. Kenapa? Papa kakak aku sembuhin. Soalnya aku jadi super peri. Ayo kak. Aku bisa nyihir papanya Kak Bawang Putih. Tadi aku sihir, tangannya jadi bergerak. Alhamdulillah. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah atas kesembuhan ini. Amin. Papa makin sembuh. Sebentar lagi Papa pasti akan sehat seperti dulu lagi. Siapa? Hah? Siapa yang bilang? Hah? Asal kamu tahu aja ya, saya nggak akan membiarkan mayat hidup itu untuk sembuh. Hah? Saya mohon, biarkan Papa saya sembuh. Saya janji demi almarhumah mama saya akan ngasih apa aja untuk Nyonya. Tapi tolong biarkan Papa saya sehat. Berisik kamu ya. Hah? Heh, jadi orang kok jahat banget sih? Abrakadabra. Apaan sih? Ada kadabra. Heh, berisik. Diam kamu, ngerti? Heh. Sayang, nanti kamu kunciin kamar ini terus simpan kuncinya. Ingat ya, jangan sampai ada yang masuk walaupun seekor nyamuk. Hah? Jangan siksa Papa saya. Ini rumah dia. Dia udah mulai sembuh, tapi dia harus dirawat sama dokter. Heh, lagi-lagi kamu berani ya nantang saya? Hah? Kamu pikir kamu tuh siapa? Bawang putih, ha? Siapa? Jangan sakitin Kak Alia. Dia nggak salah. Tuyul. Kalau kamu lagi-lagi ikut campur, saya akan kuburkan kamu hidup-hidup dengan mereka. Ngerti kamu? Hore, peri datang. Simting. Rasain kamu. Peri, hukum mereka biar kapok. Sayang, cepetan ambil kunci, terus kunci kamar ini dan seret si putih brengsek itu keluar. Cepetan, ya. Tuyul, ikut. Saya bikin sate ya kamu ya. Ayo cepetan. Tuyul, saya tuh bener-bener capek banget ya ngadepin kamu, tahu nggak? Rumah ini bener-bener kayak neraka sejak ada kamu. Orang jahat memang harusnya masuk neraka. Sayang, Mama nih bisa-bisa stres berat ngadepin Tuyul. Sabar, Ma. Besok juga dia dikembaliin ke kakaknya. Bener Kak. Kamu mau kan dikembaliin ke kakak kamu? Iya dong Kak. Kalau kamu mau, Kalau kamu mau, malam ini kamu tidur di kamar mandi aja. Sayang, ajak dia ke kamar mandi cepetan. aduh, Mama serah Mama deh. Ayo cepetan, ikut kamu ke kamar mandi. Cepetan. Ayo cepetan masuk, Tuyul. Tuyul, ini hukumannya buat anak bandel kayak kamu, ha? Malam ini kamu tidur di kamar mandi. Dan tambahan hukumannya karena kamu sudah membuat saya stres berat, ha? Kamu malam ini akan tidur bareng sama hantu. Karena saya akan rasain itu anak ya. Bukain pintunya. Bukain. Bukain pintunya. Bukain pintunya. Buka. Bukain pintunya. Buka.
janji nggak akan nakal lagi. Mana yang akan menjadi warnamu? Ya Allah, Engkau telah memberikan kesembuhan kepada Papa. Tapi kenapa sekarang Engkau membiarkan mereka memenjarakan Papa di dalam kamarnya? Maafin aku, Kak. Gara-gara aku teriak-teriak manggil kakak, ibu tiri sama saudara tiri kakak jadi tahu papa kakak mulai sembuh. Terus kakak malah dipukulin, papanya kakak dikunci di kamar. Bukan salah kamu. Mereka emang jahat. Tapi kakak nggak usah takut. Besok aku mau ketemu sama kakak aku. Aku mau ngaduin ibu tiri kakak ke kakak aku. Dia kan Superman. Biar aja ibu tiri kakak dibuang ke laut. Peri yang suka nolongin kakak mana sih? Aku mau pamit sama dia. Dia lagi sibuk di tempat lain. Kok kakak nggak minta dia untuk ngejagain kakak aja sih? Biar ibu tiri kakak nggak jahat lagi sama kakak. Kita nggak boleh egois. Kadang-kadang di luar sana banyak orang yang lebih memerlukan ibu peri daripada kakak. Olivia! Ngapain kamu kesini? Kakak udah bilang kan kamu nggak boleh kesini. Sebentar lagi deh, aku lagi nungguin Peri, temennya Kak Bang Putih. Jangan pengaruhin dia dengan omong kosong lo. Dia nih adanya temen gue dan gue harus menjaga dia dengan baik. Kalau kamu mau ketemu sama kakak kamu harus ikutin omongan kakak. Sorry, kakak terpaksa giniin kamu. Abis kamu berisik, mama kakak jadi stres. Nanti aku laporin ke Kak Ramon, dia kan Superman. Nanti kamu diceburin ke laut. Kakak cuman bohongin kamu doang. Superman cuman ada di film atau komik. Kakak kamu tuh cuman anak jalanan. Kakak saya Superman. Kalau kamu tambah berisik, kakak plester mulut kamu ya. Siapa takut? Plaster aja. Nanti aku laporin sama Peri, biar kamu sama mama kamu dihukum. Masih gak kapok juga nih anak. Sekarang silakan manggil peri tercinta kamu. Kakak udah bosen ngeliat muka kamu. Peri, kenapa Peri cuma nolongin Kak Alia? Kenapa nggak mau nolongin aku? Kak Alia kan masih punya papa, sedangkan aku yatim piatu. Kakakku terus-terusan pergi kerja, nggak pernah nemenin aku. Lo yakin sebelum berangkat naik kereta besok, Ramon Asli mau ngasih bukti-bukti ke lo? Lo udah dikhianati sama dia. Sekarang lo percaya sama omongannya dia. Roy, gue kan udah bilang sama lo, gue tuh percaya sama dia. Dia tuh narik ucapannya di depan Benny karena keselamatan adiknya terancam. Kalau emang sudah segitu yakinnya, ya udah, gue temenin lo besok malam ke stasiun. Makasih ya. Terima kasih. Saya tadinya hampir nggak percaya sama Peri. Besok saya mau ikut kakak saya. Kalau saya nggak tinggal sama Kak Bawang Putih, Peri mau kan datang nemenin saya? Janji. Sekarang saya pergi dulu. Tapi kapan-kapan saya pasti datang menemui kamu. Besok? Kamu jangan takut.
dia nggak bakal bangun sampai besok pagi. Rasain lo nenek sihir, biar kapok. Gue heran, belakangan ini lu ngajakin gue pagi-pagi banget. Pakai muter-muter segala lagi. Ngapain juga lo ngelewatin rumah Bang Putih? Roy, rute ini jadi rute wajib gue sekarang. Sambil gue ngelewatin depan rumahnya Bawang Putih, gue berdoa sama Tuhan. Semoga dia makin percaya sama omongan gue. Alah, ngikutin orang di Bambu Cinta. Lama-lama gue jadi gila deh. Lo tuh nggak pernah bisa bikinin apa yang gue pengen. Sekarang bikinin gue es teh manis. Apa yang lucu? Gue pengen es teh manisnya siap dalam 5 menit. Olivia! 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 Kurang ajar tuh anak. Olivia! Ini pasti kerjaan kamu. Olivia! Olivia! Tolong! Olivia! Tolong! Olivia! Tolong! Olivia! Olivia! Tolong, nenek sihir memukulin saya. Jangan berisik. Ada apa nih? Sayang, kakak nggak marah sama kamu. Kakak cuma pengen nanya, semir sepatu kakak ditaruh di mana? Tolongin saya mau diceburin ke laut. Sayang, kakak nggak ngomong kayak gitu. Anak siapa tuh? Ada ya temen gue, kakaknya lagi sibuk, jadi ditaruh rumah gue deh. Sayang, ntar sekalian bantuin bersihin muka kakak ya. Yuk. Ada apaan sih, Fer? Kayaknya gue pernah tahu tuh anak. Gue dulu pernah ketemu di mall, gue beliin dia burger, terus dia ngilang. Dia adanya Ramon, yang pasti sekarang diculik sama si Benny. Oh ya? Kalau emang dia diculik, pasti diikat sama Bang Merah. Tapi gue tetap yakin, kalau dia tuh adanya Ramon. Dia pernah nunjukin foto ke gue kok. Gue kan dulu pernah bilang sama lo, kalau Benny tuh kerja sama Bawang Merah. Yang ngirim SMS pasti Bawang Merah juga. Terus, apa rencana lo sekarang? Gue mesti ketemu dan ngomong sama Bawang Putih di sekolah. Mana yang akan menjadi warnamu? Alia,
telepon lagi ya. Jangan dimatiin, ini penting banget. Biar Fer. Saya pengen bicara sama kamu. Penting. Alia, tolong dengerin saya. Walaupun kamu nggak suka, please. Udah apa lagi sih? Lo tuh kemana aja sih? Dari tadi gue telepon handphonenya mati mulu. HP gue tadi lowbat, lagi di charge. Ada apaan sih, ada yang penting? Buruan ngomong deh. Ferdi ngeliat gue lagi sama Olivia. Otak lu taruh di mana sih? Ngurusin anak kecil kayak gitu juga nggak bisa. Ya ngakunya aja lu pinter. Kapan kejadiannya? Tadi pagi. Wah, lu kalau ada di sini sekarang pala udah gue jedotin tuh nggak ke tembok. Kenapa lu baru nelfon sekarang? Kenapa lo nggak pentokin aja pala lo sendiri? Bukannya lo yang nggak nyalain handphone dari tadi. Udah deh, gue gak punya waktu berdebat sama lo. Si Ferdi lagi ngomong sama bawang putih. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu pokoknya bawa pergi si Olivia dari rumah lo. Ntar setengah 8-an, gue tunggu lu di Gambir. Lu jangan telat ya. Maksud kamu, Olivia adanya orang yang ada di kafe waktu itu? Iya. Dia pura-pura nggak kenal sama si Benny. Yang nyamar namanya jadi Ramon. Sekarang Ramon palsu kerjasama sama Bawang Merah. Cukup. Cerita kamu tuh makin lama makin aneh. Ramon yang selalu kamu tuduh-tuduh macem-macem, dia yang selalu ngebelain saya di depan Bawang Merah dan ibunya, bukan kamu. Al, Udah, kamu gak usah dengar omongannya dia. Karena dia gak akan percaya sama semua omongannya kamu. Karena otaknya dia tuh cetek. Dan dia pikir otaknya kamu sama ceteknya sama dia. Fer. Sekarang cukup, Fer. Kalau lu cemburu sama gue, oke, gue bisa ngerti. Tapi lu jangan gunain segala cara hal gitu untuk ngejatuhin gue. Gue gak suka. Setiap orang tuh punya kesabaran, Fer. Dan kesabaran itu ada batasnya. Udah percuma dengerin omongan dia. lo boleh merasa menang sekarang. Tapi nanti malam, lo bakal menangisin kekalahan yang gak pernah lo bayangin. Aku mau jadi super peri. Olivia. Sekarang kamu siap-siap, kita main-main di Dufan, udah gitu nanti kita naik kereta gantung di Ancol. Tadi katanya kakak, nanti malam kita mau ketemu Kak Ramon di stasiun. Iya, tapi sekarang kita main-main dulu. Kak Bawang Merah mau nyogok aku ya, supaya aku nggak ngadu ke Kak Ramon kalau setiap hari kakak suka marahin aku, iya kan? Ngaku aja deh. Iya, tapi sekarang kamu mau apa enggak? Ini ganti baju. Olivia mana? Saya sudah berjanji untuk menemui dia sebelum dia pergi. Dia udah pergi ke stasiun. Berarti saya harus menyusul ke sana. Papa sakit, Putri. Mereka malah ngurung Papa di kamarnya. Dan Ramon yang selalu ngebantuin saya, nggak tahu kenapa Ferdi malah benci banget sama dia. Malah dia yang bilang ke saya kalau antara Bawang Merah dan Ramon itu sekongkol. Kenapa, Putri? Itu karena dia sangat mencintai kamu. Jadi dia cemburu kalau melihat kamu dengan pria lain. Kita bicarakan lain kali ya. Sekarang saya harus cepat-cepat menyusul Olivia.
Semuanya batal. Si Ferry sama Roy ada di sini. Lu tunggu gue ya. Kita nungguin apa sih, Kak? Nunggu Kak Ramon ya? Mana Kak Ramon, Kak? Ada urusan apa anak itu dengan bawang merah dan Olivia? Kekejaman merupakan bagian dari kejahatan yang tidak akan pernah lolos dari hukuman. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.